Halo semuanya, selamat datang di Manwa Film. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja dan selalu dilindungi. Oke cuy, jadi di video kali ini saya akan membahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewaling. Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, yang dimana Lin Chen telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yaitu mendapatkan jiwa bela diri hijau tingkat 5 dan berhasil meningkatkan jiwa bela dirinya menjadi jiwa bela diri merah tingkat 4. Dan Lin Chen juga mendapatkan hewan peliharaannya, yaitu monster pemakan jiwa yang dia simpan ke dalam dimensi untuk beristirahat sebentar. Sins pun berpindah di tempat Ansei dan Situ Kingshan. Ansei sangat marah dikarenakan King Yi dan kelompoknya telah diteleportasi terlebih dahulu dan mereka tidak sempat meluncurkan mantra pengontrol jiwa untuk membunuh mereka. Dan Situ Kingshan pun menenangkan Ansei supaya tidak marah lagi, dan Ansei pun melupakan kejadian tersebut dan menganggap mereka seperti beruntung saja. Dan mereka berdua pun diteleportasikan dari alam ribbon fantasi rahasia. Berpindah di lapangan seni bela diri dari Sekte Hautian, yang dimana orang-orang yang masuk di alam ribbon fantasi rahasia diteleportasikan ke lapangan tersebut secara langsung. Dan juga Lin Chen telah berada di lapangan tersebut. Lin Chen berkata dalam hatinya, ada ribuan murid baru di Sekte Hautian, tetapi kota api hanya memiliki 3 tempat, sungguh memalukan sekali. Dan yang terburuk di sini adalah Master tingkat 7 alam Zenling. Sekte Hautian jauh lebih kuat dari yang kuperkirakan. Sebaiknya aku bertemu dengan Ansei dan Situ Kingshan terlebih dahulu, jangan sampai terjadi sesuatu seperti yang dikatakan oleh pria tadi. Dan tanpa sengaja, Lin Chen mendengarkan perkataan orang-orang yang ingin melihat pertempuran yang berada di lapangan tersebut. Lin Chen bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi, dan Lin Chen melihat ke arah pertarungan tersebut. Ternyata Ansei dan Situ Kingshan dikepung oleh kelompok King Ying tersebut. Dan Lin Chen pun sesegera mungkin menyelamatkan Ansei dan Situ Kingshan, walaupun hari itu adalah hari perekrutan murid baru di Sekte Hautian dan tidak boleh berkelahi dengan siapapun. Berpindah, yang dimana King Ying berkata, serahkan semua batu bara emas yang kamu dapatkan, lalu hancurkan pelatihanmu sendiri, dan berikan kota tempatmu di Sekte Hautian kepada kami orang-orang kota Guin Yuan. Dengan begitu, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Ansei berkata, sialan, seharusnya aku membunuh kalian semua saat berada di Taman Batu Bara Emas. Bahkan jika harus mati sekarang, kami juga tidak akan membiarkan kalian mengambil keuntungan dari kami. King Yin, sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu berencana ingin menarik perhatian saudara dari Lin Chen, bukan? Kamu sudah pernah melihat kemampuannya, dan kamu masih berani melakukan hal ini. Sepertinya kamu memiliki pendukung. King Yin menjawabnya dan bertanya, bocah pintar, karena kamu sudah tahu segalanya, mengapa kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Akan tetapi, Situ Kingshan tidak akan membiarkan mereka menyebab Lin Chen, dan Situ Kingshan menggunakan jurus pedangnya dan menyerang King Ying. Dan Situ Kingshan pun menyuruh Ansei untuk bertarung sampai mati dan tidak akan membiarkan mereka berhasil menyebab Lin Chen. Dan Ansei pun mengiyakan perkataan dari Situ Kingshan dan menyerang Ansei menggunakan teknik pedangnya, yaitu teknik meteor lintas bintang. Dan serangan dari Ansei dan Situ Kingshan pun dilancarkan untuk membunuh King Ying tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ada seorang pria tepat berada di depan King Ying. Pria tersebut ialah pendukung King Ying yang bernama Qin Yunfei dari kota Guan Yuan. Dan Qin Yunfei yang melihat serangan dari Ansei dan Situ Kingshan mengeluarkan teknik pukulan 9 cahaya matahari dan menyerang serangan dari Ansei dan Situ Kingshan. Dan serangan mereka berdua pun dihancurkan begitu saja oleh King Yunfei, sehingga mereka pun terkena serangan dengan telak. Qin Yunfei yang melihat Ansei dan Situ Kingshan telah kalah berkata, sekelompok sampah, bagiku termasuk Lin Jancheng yang kalian sebutkan itu, semuanya seperti semut yang bisa dihancurkan dengan mudah. Dan King Ying tiba-tiba berkata, Kak Qin Yunfei, kemampuan yang dimiliki oleh Lin Chen itu sangat hebat. Menurutku sebaiknya kita lebih berhati-hati. Ternyata King Ying sengaja mengatakan perkataan tersebut dikarenakan King Yunfei selalu ambisius dan arogan.
dan dia sengaja untuk mengatakan bahwa Lin Cheng sangat hebat, sehingga rasa bencinya terhadap Lin Cheng itu sangat mendalam. Dan umpan pun termakan, yang dimana King Yunfeng pun sangat marah dikarenakan perkataan dari King Ying yang merendahkannya. Qi Yunfei berkata, Lin Cheng sialan, tidak berani menempatkan dirinya begitu dia muncul, aku akan langsung membunuhnya. Tapi tiba-tiba Lin Cheng telah berada di atas dari Qin Yunfeng dan hendak ingin menyerangnya menggunakan teknik pedang bayangan darah. Sontak Qin Yunfei yang melihat serangan dari Lin Cheng langsung menggunakan teknik Phoenix melintas langit ke-9 dan menghadang serangan dari Lin Cheng. Dan kedua serangan tersebut pun saling bertabrakan yang menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Orang-orang yang berada di sana berkata, ini bercanda bukan? Pria yang menyerang secara diam-diam tadi sepertinya hanya master tingkat puncak alam Zenling. Betul, tapi sekarang auranya telah menghilang. Apakah mungkin dia sudah mati? Meskipun itu adalah serangan diam-diam, tetapi sampai alam Zenling bisa melawan Qin Yunfeng sekuat itu, luar biasa. Akan tetapi, berbeda dengan halnya Qin Yunfeng. Qin Yunfeng mengira kalau Lin Cheng belumlah mati. Dan ternyata, Qin Yunfei telah berada di tingkat 8 alam Zhenwu dan dia juga adalah orang nomor 1 di kota Guanyuan. Berpindah, yang dimana ada dua orang yang mengawasi pertempuran antara Lin Cheng dan Qin Yunfei. Dan salah satu orang yang berada di tempat tersebut berkata, bocah itu bernama Lin Cheng. Master tingkat puncak alam Zenling bisa mengeluarkan kekuatan perang seperti itu. Dia memiliki potensi yang tak terbatas. Dan orang tua tersebut bernama Hao Han, wakil kepala aula sekte Haotian. Dan Hao Han bertanya kepada seseorang dan berkata, wakil kepala aula Pang, apakah kita perlu turun tangan untuk menghentikannya? Dan seseorang itu ternyata ialah perempuan. Perempuan itu bertanya, untuk apa menghentikannya? Dia sendiri ingin mencari mati, maka biarkan saja dia mati dengan cepat. Dia berpikir bahwa master tingkat puncak alam Zenling bisa membunuh master tingkat 8 alam Zenwu. Ternyata nama dari perempuan tersebut ialah Pang Hui, wakil kepala aula sekte Haotian. Dan ternyata alasan dari Pang Hui tidak membantu Lin Cheng dikarenakan Qin Yunfei memiliki pendukung dari sekte Haotian. Dan jika membuatnya tidak senang, bukankah itu akan menyusahkan diri sendiri saja? Maka dari itulah Pang Hui tidak membantu Lin Cheng. Dan Pang Hui melanjutkan perkataannya dan berkata, aku paling benci dengan seseorang yang menganggap dirinya selalu benar. Bocah itu yang tidak bisa melihat situasi saja. Hao Han pun berkata, baiklah, kalau begitu kita tunggu saja hingga mereka menyelesaikan perselisihan mereka lalu membawa mereka bergabung dengan sekte Haotian. Tapi Hao Han berkata dalam hatinya, bocah, aku merasa kamu bukanlah orang yang bodoh seperti yang dikatakan Pang Hui tadi. Pokoknya aku berharap kamu bisa memberikan kami sebuah kejutan yang sangat besar. Dan berpindah di lapangan, yang dimana Lin Cheng memberikan pil spiritual Hui kepada Anse dan Situ Kingsan untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Dan Lin Cheng menyuruh mereka untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Akan tetapi tiba-tiba Anse berkata, Lin Cheng, kamu sebaiknya tidak usah terlibat dalam masalah hal ini. Dan Situ Kingsan juga membenarkan perkataan dari Ansei. Lin Cheng bertanya-tanya apakah yang dimaksud kedua orang tersebut. Dan alasan mengapa mereka tidak ingin Lin Cheng terlibat dalam masalah tersebut dikarenakan pihak lawan yaitu Qin Yunfeng telah berada di master tingkat 8 alam Zhenwu. Mereka mengira bahwa Lin Cheng tidak bisa mengalahkan Qin Yunfeng dikarenakan kekuatan mereka terlalu jauh. Akan tetapi, Lin Cheng tidak mendengarkan perkataan dari kedua orang tersebut dan hanya berkata, tenang saja, apakah kalian tidak mengenalku hingga saat ini? Aku adalah Lin Cheng, tidak akan pernah menyebabkan kematianku sendiri. Dan Lin Cheng pun berdiri sambil berteriak dan bertanya kepada King Yin dan berkata, King Yin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjadi budakku? Tetapi mengapa? Apakah kamu sekarang ingin mengkhianati tuanmu? King Yin beralasan bahwa mereka terpaksa ingin menjadi budaknya dikarenakan Lin Cheng telah menaruh mantra pengetol jiwa di dalam dirinya. Dan King Yin berkata,
Jika bukan karena Kak Yunfei membantu kami untuk menghilangkan mantra pengontrol jiwa, kecuali kami mati. Jika tidak, kami akan diperbudak olehmu selama sisa hidup kami. Kami tidak akan sudi sama sekali menjadi budakmu. Lin Chen bertanya, sepertinya kamu tahu dengan jelas bahwa kamu tidak bisa menghilangkan mantra pengontrol jiwa itu selama sisa hidupmu. Lalu kamu masih berani menyakiti temanku. Akan tetapi, King Yi hanya tertawa dan berkata, apa otakmu sudah rusak ya? Bukankah tadi aku sudah bilang mantra pengontrol jiwamu telah dihilangkan oleh Kak Yunfei? Ki Yunfei juga berkata, Lin Chen, mantra itu sangat lemah. Aku bisa menghilangkannya hanya dengan satu gerakan saja. Sekarang kau masih mengancamnya dengan hal itu, dasar idiot. Dan King Ying yang melihat Lin Chen mengangkat salah satu jarinya yang dipenuhi energi tersebut. Itu pun berpapasan dengan sesuatu yang aneh yang berada di dalam tubuhnya. King Ying bertanya-tanya, apakah Lin Chen masih memiliki jurus tersembunyi yang tidak diketahui olehnya. Dan Qi Yunfei yang melihat King Ying ketakutan menenangkan King Ying bahwa selama ada dirinya tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti dirinya. Akan tetapi King Ying masih ketakutan dikarenakan King Ying merasa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Dan untuk menenangkan King Ying, Qi Yunfei mengeluarkan teknik perisainya yang sangat kuat. Dan King Ying yang melihat perisai tersebut kembali bersemangat dan berkata, lihatlah Lin Chen, berhentilah membual. Dengan adanya Kak Yunfei, kamu tidak akan bisa membunuhku sama sekali. Dan Lin Chen yang melihat sikap dari King Ying hanya menghela napas dan berkata, King Ying, kamu telah melewatkan kesempatan terakhirmu untuk hidup. Kalian pikir mantra yang diluncurkan oleh Lin Chen bisa dihilangkan dengan mudah oleh sampah seperti kalian? Dan Lin Chen pun menyuruh mantra pengelontor jiwa untuk menghancurkan jiwa dari King Ying tersebut. Dan Lin Chen pun memusatkan energi dari satu jarinya dan meluncurkannya. Dan energi tersebut menembus pertahanan dari Qin Yunfei dengan sangat mudah. Dan energi tersebut pun masuk ke dalam kepala King Ying. Oh iya, maksud Mimin itu energi itu mantra ya cuy, mantra yang masuk ke dalam kepala King Ying. Oke, lanjut. King Ying tampak kaget melihat mantra dari Lin Chen masih aktif di dalam tubuhnya. Dan King Ying berkata, ini tidaklah mungkin. Bukankah mantra pengontrol jiwa sudah dihilangkan oleh Kak Yunfei? Dan tiba-tiba tubuh dari King Ying meledak sehingga dipastikan dia pun sudah tewas. Dan Qi Yunfei juga sangat kaget dikarenakan mantra dari Lin Chen masih berada di dalam tubuh King Ying. Orang-orang yang melihat pertandingan tersebut sangat kaget dikarenakan Lin Chen masih bisa membunuh King Ying, padahal King Ying berada di bawah perlindungan dari Qin Yunfei. Dan juga itu seperti tamparan mematikan bagi Qin Yunfei. Sama halnya dengan King Ying dan Situ King San yang tanpa mengagumi Lin Chen, dikarenakan mantra pengontrol jiwa oleh Lin Chen sangatlah hebat. Qi Yunfei sangat marah dikarenakan Lin Chen membunuh King Ying tepat depan matanya. Dan Qi Yunfei mengeluarkan auranya yang sangat kuat dan berniat untuk membunuh Lin Chen. Dan aura yang dikeluarkan oleh Qi Yunfei sangat kuat, sehingga lapangan yang diinjakinya tidak kuat untuk menahannya dan hancur. Akan tetapi, Lin Chen yang melihat amarah dari Qi Yunfei meledak-ledak bukannya takut, tapi malah sebaliknya. Lin Chen menantang Qi Yunfei untuk membunuhnya jika dia bisa mengalahkannya. Waduh, cari masalah nih MC kita cuy. Qi Yunfei pun sangat kesal dikarenakan perkataan dari Lin Chen tersebut. Dan Qi Yunfei langsung menyerang Lin Chen menggunakan teknik pukulan 9 cahaya matahari naga api bumi. Dan teknik tersebut memunculkan 3 naga api yang menyerang Lin Chen. Akan tetapi, Lin Chen yang melihat teknik dari Qin Yunfei tersebut tak gentar sama sekali. Dan Lin Chen pun menggunakan teknik pedang pembuluh dewa dan menghancurkan ketiga naga tersebut. Karena serangan dari Lin Chen yang menghancurkan teknik dari Qin Yunfei pun terkena damage critical hit yang membuat dia terjatuh.
Dan Lin Chang pun bersiap-siap untuk membunuh Qin Yunfei dengan sekali tebas. Tapi sebelum mati, Qin Yunfei bertanya-tanya mengapa Lin Chang begitu kuat padahal pelatihannya di bawahnya. Dan Qin Yunfei bertanya-tanya siapakah Lin Chang sebenarnya. Lin Chang pun menjawab pertanyaan dari Qin Yunfei sebelum mati dan berkata, "Aku adalah guru perdewa Lin Jiancheng." Dan Lin Chang pun menembak Qin Yunfei dan Qin Yunfei pun tewas seketika di tempat. Orang-orang sangat kaget melihat Qin Yunfei kalah telak melawan Lin Chang. Padahal Qin Yunfei berada di tingkat 8 alam Zhenwu, sedangkan Lin Chang masih berada di puncak alam Zhenling. Dan kedua saudaranya pun sangat kaget, dikarenakan Lin Chang bisa membunuh Qin Yunfei dengan sekali serangan saja. Hao Han yang melihat Lin Chang bisa membunuh Qin Yunfei yang berada di tingkat 8 alam Zhenwu sangat senang, karena Lin Chang benar-benar melampaui ekspektasinya. Pang Hui yang melihat kekuatan dari Lin Chang berkata dalam hatinya, "Aku memang memandang rendah bocah ini, tetapi tidak peduli seberapa hebatnya dia. Dia hanyalah orang yang belum mencapai alam Zhenwu, menindas begitu banyak orang di tempat sekte Haotian. Kamu tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi." Dan Hao Han pun berkata kepada orang-orang yang mengikuti perekrutan kala itu dan berkata, "Baiklah, semuanya harap diam. Kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Jika ada di antara kalian yang masih ingin mengurus permasalahan pribadi, tunggu setelah kalian memasuki sekte Haotian. Sekarang semuanya berkumpul. Ikuti aku dan wakil kepala Aula Pang memasuki gerbang sekte Haotian." Dan Sins pun berpindah di sekte Haotian, tepatnya gerbang masuk sekte. Diperlihatkan beberapa anak tangga yang menuju gerbang masuk sekte Haotian. Dan semua orang pun telah datang ke gerbang sekte tersebut. Hao Han pun berkata, "Menaiki tangga adalah salah satu tes yang menandakan kalian secara resmi masuk ke sekte Haotian." Dan Hao Han pun menjelaskan peraturannya, dan dia pun berkata, "Dari tangga terbawah menuju ke gerbang sekte, semakin pendek waktu untuk mencapainya, menandakan semakin kuatlah kemampuan kalian. Dan ini juga merupakan referensi penting untuk menentukan apakah kalian bisa menjadi murid bagian dalam sekte Haotian." Hao Han dan Pang Hui pun mencontohkan kepada murid-murid, dan dia pun naik ke tangga dengan sangat cepat. Dan mereka berdua pun telah sampai dengan sangat cepat ke gerbang sekte. Dan ada dua orang yang menyambut mereka berdua. Dia yang memakai baju warna hijau bernama Zhao Kun, wakil kepala Aula Huang Tian. Dan yang memakai baju berbiru bernama Huang Feng, wakil kepala Aula Hao Tian. Ufei memberi hormat kepada Hao Han dan juga kepada Pang Hui karena mereka berdua telah bersusah payah pada perekrutan kala itu. Hao Han memberi hormat dan berkata, "Tidak apa-apa kok, hanya memimpin murid baru saja, tidak susah sama sekali." Dan Pang Hui juga membenarkannya dan berkata, "Benar, wakil kepala Aula Hu terlalu berlebihan. Melakukan ini demi sekte tidak menyusahkan sama sekali." Dan Zhao Kun pun mempersilahkan kedua orang tersebut untuk naik ke atas minum teh dan juga untuk menilai kinerja para murid baru. Berpindah di bawah tangga, An Sei berkata, "Lin Chang, sepertinya tes pertama ini hanya kamu yang bisa melakukannya. Mungkin saja kamu bisa memecahkan rekor." Situ King Shan juga berkata, "Betul sekali. Saudara Lin Chang adalah seorang master alam Zhenling bisa membunuh master alam Zhenwu. Kekuatan seperti ini tak tertandingi. Memecahkan rekor seharusnya memiliki kemungkinan berhasil yang sangat tinggi." Tapi tiba-tiba ada seorang yang turun dari langit. Seseorang itu berkata, "Sekelompok semut bodoh. Apakah kalian tahu berapa rekor menaiki tangga sebelumnya? Beraninya membual tentang memecahkan rekor." Dan seseorang itu ialah Yun Zian, bertanggung jawab untuk mencatat penilaian tes murid baru kala itu. Dan sikap sombongnya, Yu Zian berkata, "Pemegang skor tertinggi dalam tes ini ialah adik perguruanku, Li Yunfeng. Hanya membutuhkan waktu 15 detik." Orang-orang sangat kaget
Dan mereka mengira kalau Liu Feng itu sangatlah kuat karena bisa memecahkan rekor 15 detik menaiki tangga. Dan Yun Xian berkata kembali, terlalu dini untuk mengungkapkan semuanya. Hanya ketika kalian benar-benar mulai menaiki tangga ini, kalian baru bisa mengerti betapa menakutkannya kekuatan yang dimiliki oleh adik Liu Feng. Dan tiba-tiba, An Seiyi memotong pembicaraan dari Yun Xian dan berkata, masa bodoh dengan Liu Feng itu. Kamu harus tahu, dulu dia pernah dikalahkan oleh Lin Cheng. Jika bukan karena penguasa kota api memandang identitasnya sebagai murid dari ketua sekte Hao Tian dan memohon ampun untuknya, maka Liu Feng itu sudah mati. Dan si Tu Kingsan pun maju ke depan dan berkata, betul yang dikatakan oleh An Seiyi. Meskipun aku tidak bisa berhasil dengan rekor 15 detik, tetapi aku percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lin Cheng, pasti akan bisa menandingi Liu Feng. Yun Xian tertawa karena mendengarkan perkataan dari kedua orang tersebut dan dia pun berkata, memang benar saat itu adik Liu Feng memang kalah, tetapi saat itu dia baru saja membangkitkan kekuatannya. Apakah kalian mengira dia yang sekarang adalah Liu Feng yang sama? Seperti yang kalian katakan, insiden itu terjadi belum lama ini, tetapi dalam waktu singkat itu, adik seperguruan Liu Feng sudah berhasil memiliki kultivasi untuk mencapai Master Alam Wuling. Tapi tiba-tiba, Lin Chen memotong pembicaraan dari Yun Xian dan berkata, baiklah, tutup mulutmu. Kami datang ke sini bukan untuk melihatmu membual, mendengarkanmu memuji Liu Feng begitu begini. Jangan mengatakan dia sudah mencapai alam wuling. Bahkan jika dia sudah mencapai Raja Bela Diri, Guru Bela Diri, aku juga tetap akan membunuhnya. Mendengarkan perkataan dari Lin Cheng, Yun Xian sangat marah dan dia pun berkata, lancang sekali semut sepertimu berani sekali mengatakan hal seperti itu. Waduh, tambah lama tambah melunjak juga ini perempuan cuy. Kita lihat bagaimana dia ntar kena mental cuy, waduh. Oke, lanjut ke ceritanya. Dan Lin Cheng yang melihat Yun Xian meremehkannya dan dia pun berkata, betul sekali, memangnya kenapa? Dan Lin Cheng pun melompat ke atas dan dia pun mendarat ke gerbang sekte Hao Tian. Lin Cheng berkata, kau dengar bahwa adik seperguruanmu Liu Feng menaiki tangga hanya dalam waktu 15 detik. Apakah secepat itu? Orang-orang sangat kaget dikarenakan Lin Cheng baru saja menaiki tangga itu dalam sekejap. Tidak hanya sampai sedetik dia sudah sampai ke gerbang sekte. Yun Xian juga sangat kaget dikarenakan dia melihat Lin Cheng sekali lompat langsung bisa menaiki tangga sekte. Dan dia pun menghampiri Lin Cheng. Yun Xian berkata, Lin Cheng, bagaimana kamu bisa menaiki tangga dalam waktu kurang dari 1 detik? Katakanlah, apakah kamu menggunakan bantuan dari luar? Dan Lin Cheng pun menjawab pertanyaan dari Yun Xian. Dan Lin Cheng berkata, apakah aku memerlukan bantuan dari luar? Itu konyol sekali. Aku hanya ingin menunjukkan kepada semut yang bodoh untuk memperluas pengetahuan, itu saja. Yun Xian sangat marah dikarenakan perkataan dari Lin Cheng seperti mengejeknya saja. Dan Yun Xian menyuruh Lin Cheng untuk mengulangi tesnya kembali dikarenakan dia curiga bahwa Lin Cheng berbuat curang. Lin Cheng bertanya kepada Yun Xian dan berkata, apakah kamu sedang mencari masalah denganku? Yun Xian menjawabnya, memangnya kenapa? Melihatmu seperti ini, apakah kamu ingin memukulku? Kemarilah. Jika kamu memiliki kemampuan untuk memukulku, aku yakin kamu tidak akan berani memukulku. Akan tetapi, Lin Cheng langsung menampar Yun Xian sehingga dia pun terlempar cukup jauh. Di sisi lain, para wakil kepala aula sekte Hao Tian yang melihat tindakan dari Lin Cheng terkagum-kagum karena melihat kekuatan dari Lin Cheng. Dan para masing-masing aula dari sekte Hao Tian memperebutkan Lin Cheng untuk menjadi muridnya. Hao Han yang melihat kekuatan dari Lin Cheng berkata dalam hatinya, bocah ini terus-menerus memberikanku kejutan. Sayang sekali aula dan kingku tidak berfokus pada kekuatan perang. Dia juga tidak akan tertarik. Apakah aku harus bersaing juga? Akan tetapi, berbeda dengan halnya Pang Hui. Pang Hui tidak ingin merekrut Lin Cheng menjadi muridnya. Akan tetapi, Pang Hui sangat marah dikarenakan Lin Cheng memukul muridnya tersebut.
berpindah kembali, yang dimana Lin Cheng telah memukul Yun Xian dikarenakan Yun Xian telah menantangnya. Yun Xian berkata, "Kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku?" Lin Cheng menjawabnya, "Aku tidak peduli siapa dirimu. Kalau membuatku kesal, bahkan jika kamu adalah Raja Langit, aku tetap akan memukulmu." Dan Pang Hui pun telah mendarat ke tempat Lin Cheng berada dan berkata, "Benarkah aku bukanlah Raja Langit, tetapi kamu baru saja memukul muridku, maka aku harus berbuat perhitungan kepadamu." Dan part ini pun bersambung. Oke, mungkin sampai sini dulu video Mimin kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.